Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya, Ena Setiawan. Di video kali ini saya mau bahas gimana sih caranya kerja di Taiwan, syaratnya apa saja sih. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Oke, sekarang kita langsung saja ke inti videonya. Inti videonya yang pertama itu kita harus niat ya. Yang pertama kita harus niat bekerja di Taiwan. Terus niat lahir batin. Soalnya apa? Kita kalau mau kerja di Taiwan itu kan udah negaranya udah jauh kan. Jadi otomatis itu kita harus niat lahir batin. Intinya harus niat cari uang. Tujuannya cari uang, tadi sana kita betah. Yang bersatu niat, dan yang kedua itu harus cukup umur. Karena kalau masih belum 20 tahun, sekarang udah nggak bisa kerja ke Taiwan. Dulu mungkin bisa ya kerja di Taiwan sebelum 20 tahun, umurnya bisa dituain gitu. Karena aku juga dulu pernah umurnya dituain, tapi gagal. Paspornya mental guys. Pas dulu aku umur 18 kayaknya ya, aku mau kerja di Taiwan. Niatnya kerja di Taiwan itu buat bantu orang tua. Aku pasporan, aku tuain umur jadi 20 tahun. Tapi karena aku keceplosan pas di imigrasi Sragen apa Solo dulu ya. Pas di imigrasi Sragen Solo aku keceplosan. Ditanya jawab selisihnya umurnya berapa sih sama kakaknya. Aku kebingungan dan keceplosan, akhirnya aku ketahuan umur baru 18. Jadi aku nggak bisa pergi ke Taiwan pas tahun 2000 berapa gitu, aku lupa, udah lama soalnya. Terus pasporku itu nggak keluar, jadi aku harus tunggu 5 tahun dulu baru bisa ke Taiwan. Itu ya kesalahan aku. Karena tuain umur keceplosan, jadi nggak bisa ke Taiwan. Pas di panti jompo, mau ke panti jompo dulu aku udah proses-proses, udah di PLK di Sragen, udah mungkin udah sebulan lebih apa 2 bulan lebih lah ya. Temenku udah ada yang pada terbang, temenku udah pada terbang ke Taiwan, sedangkan aku gagal. Rasanya hancur gimana ya, cita-citanya udah seneng banget niat mau ke Taiwan buat bantu orang tua, gagal. Mungkin belum rezekiku. Sekarang alhamdulillah aku udah di Taiwan, kerja jaga orang tua juga, tapi bukan di panti jompo ya. Mungkin bukan rezekiku di panti jompo tapi sama-sama jaga orang tua ya. Kenapa sekarang nggak boleh di bawah 20 tahun? Karena sekarang kan kita pakai KTP-nya KTP EKTP ya, KTP elektrik, jadi nggak bisa dituain. Sekarang harus pakainya KTP elektrik apa sih ya, karena kita sekarang kan Indonesia pakainya EKTP, jadi nggak bisa dituain. Itu di pas pengambilan visanya, di tetonya itu kadang ada yang mental. Kalau ketahuan umurnya ini apa datanya salah, itu pasti di situ mentalnya di situ. Dulu temanku juga pernah mental di situ karena kesalahan nama apa gimana ya, mungkin orang kantornya yang kurang teliti gitu, jadi mental. Sehat jasmani, sehat karena kita sebelum masuk PT kita harus medical dulu, medical check up, kita harus medical ke semuanya di medical. Kayak ada penyakitnya enggak, ada apa penyakit, terus kayak penyakit dalam enggak gitu, hamil enggak, kita sebelum masuk PT kita harus medical dulu. Setelah itu kita di PLK selama 3 bulan. Lalu kalau udah PLK 3 bulan kita juga sambil proses, kayak proses sending data gitu. Ntar kalau udah datanya udah turun, kita pengambilan data atau visa di Teto. Di Teto itu ntar kadang ada yang mental, ada yang enggak. Kalau yang mental itu mungkin karena datanya ada yang salah atau gimana, saya juga kurang tahu. Dulu temanku ada yang mental juga.
Tapi alhamdulillah aku sekali nggak mental yang terakhir ini. Yang dulu yang pas 2008 apa 2008 berapa yang pas mau kerja di panti jompo itu aku mental nggak jadi ke Taiwan ya karena itu. Terus setelah kita pengambilan data atau tes, terus yang ketiga kita harus siap masuk ke BLK. Karena kita kalau mau ke Taiwan kita harus belajar bahasa Mandarin dulu kurang lebih 3 bulan, sama sekalian prosesnya kita harus jauh dari keluarga ya. Kadang biasanya masuk PT gitu, kita di sana harus belajar jauh dari keluarga gitu guys. Potongannya ada 9 bulan, potongan Cina Trust atau potongan bank, mungkin buat biaya kita kan. Itu selama 9, sekarang ada yang 9 bulan, ada yang 5 bulan tergantung PT-nya. Jadi dipotong berapa bulan. Kalau aku dulu 9 bulan, potongan kalau nggak salah 6.720 apa kayaknya per bulan. Aku selama 9 bulan dipotong kayak gitu guys teman-teman. Jadi pokoknya ya harus niat lah, yang pasti kerja di Taiwan itu harus niat. Karena kerja di Taiwan itu nggak segampang yang pada live di Facebook. Kadang tergantung nasibnya, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang ngurusin ama rewel, ada yang cerewet, ada yang cuma tidur-tidur doang ya. Karena itu terus setelah kita pengambilan data atau TETO itu kita ada PAP. Setelah PAP lalu kita tunggu beberapa hari. Dulu aku terbang alhamdulillah. Jadi kita intinya ya harus niat lah guys kerja di Taiwan itu, karena di Taiwan nggak tentu enak. Syarat kerja di Taiwan sekarang juga susah kan, apalagi sekarang ada corona, jadi sekarang lagi prosesnya ditutup juga. Oke, sekian dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.